Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 2, subtema 1, tentang bermain di sekitar rumah dan variasi gerak memutar. Siapa yang suka bermain? Teman-teman pasti tahu, bermain merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Dengan bermain, kita dapat memperoleh banyak teman. Tetapi, teman-teman harus ingat, bermain itu harus mengenal waktu. Tidak boleh terlalu asik bermain sampai lupa waktu. Jadi, teman-teman, waktunya pulang ke rumah, teman-teman harus pulang. Berhenti bermainnya. Dilanjutkan besok hari. Untuk memulai pelajaran, coba teman-teman baca teks bermain bersama di halaman 3. Teks tersebut menceritakan anak-anak yang sedang bermain saat libur sekolah. Anak perempuan bermain ular tangga, sedangkan anak laki-laki bermain kelereng. Jadi, mereka senang dengan bermain. Sekarang apa saja ya permainan yang ada di dalam rumah? Untuk permainan yang ada di dalam rumah, contohnya adalah ular tangga. Ular tangga dapat membuat kita berlatih menghitung. Yang dibutuhkan dalam bermain ular tangga adalah kertas ular tangga itu sendiri dan dadu. Kemudian yang kedua contohnya adalah puzzle. Puzzle ini menyusun rangkaian potongan-potongan kertas atau potongan-potongan gambar. Bermain puzzle ini dapat melatih kecerdasan dan ketepatan kita. Kemudian contoh yang ketiga adalah catur. Catur ini dapat dimainkan di dalam rumah. Catur ini melatih kecerdasan dalam membuat strategi kita. Oke, jadi teman-teman, jika bisa bermain catur, maka teman-teman bisa melatih kecerdasan untuk membuat strategi. Kemudian permainan di luar rumah. Bermain di luar rumah biasanya dilakukan di halaman rumah atau di lapangan. Apa saja permainan yang dapat dilakukan di halaman rumah? Pertama, ada bermain kelereng. Bermain kelereng tidak mungkin ya dilakukan di dalam rumah. Permainan kelereng ini dapat melatih ketepatan. Kemudian contoh yang kedua adalah bermain lompat tali. Bermain lompat tali biasanya dilakukan di halaman rumah. Bermain lompat tali ini dapat melatih otot kaki. Lalu, apa saja yang bisa dimainkan di lapangan? Pasti teman-teman tahu. Biasanya kalau di lapangan kita bermain sepak bola. Sepak bola itu dapat melatih otot kaki dan kerja sama. Itulah tadi pembahasan mengenai permainan yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam rumah. Sekarang kita akan bahas variasi gerakan memutar. Yang pertama kita bahas adalah gerakan memuntir badan. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Untuk melakukan gerak memuntir badan, pertama kita berdiri tegak. Kemudian biasanya kedua tangan berada di pinggang. Kemudian kita memutar pinggang kita ke kanan dan ke kiri. Yang diputar pinggang sampai kepala ya. Kaki tetap. Jadi posisi kaki tetap seperti itu. Seperti pertama kita berdiri, yang berputar hanyalah pinggang sampai kepala. Yang kedua kita bahas adalah memutar badan. Apa bedanya memutar badan dan memuntir badan? Kalau memuntir badan, kakinya tetap. Yang bergerak hanya pinggang dan sampai kepala. Beda dengan memutar badan. Kalau memutar semuanya ikut berputar. Jadi kaki juga ikut
berputar. Nah, untuk bisa memutar badan, teman-teman bisa lihat gerakan pada gambarnya. Yang pertama ada yang berdiri dan yang kedua ada yang duduk. Dengan berdiri, kita dapat merentangkan kedua tangan. Kemudian mengangkat satu kaki dan putar badan dan kaki ke kanan dan ke kiri. Sedangkan ketika duduk, kita dapat mengangkat kedua kaki. Kemudian memutarkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Teman-teman dapat mencoba gerakan memuntir dan memutar badan. Teman-teman harus mencoba ya, supaya teman-teman tahu bagaimana gerakannya. Selamat mencoba. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.